Bismillahirrahmanirrahim. Liburan pergi ke Surabaya, berangkat dengan naik kereta. Negara memiliki beragam budaya, kewajiban kita untuk menjaga. Berbeda itu indah, seindah purnama di waktu malam. Persaudaraan membawa hikmah, tatkala salah berbalas salam. Dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, dan teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Masyarakat yang plural dengan beragam budaya, suku, bangsa, dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial, dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk, dan konsekuensinya adalah adanya saling menghormati atas pluralitas dan multikultural masyarakat tersebut. Seorang ulama Jember yang pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, mengemukakan konsep ukhuwah persaudaraan. Menurutnya ada 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam; ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sebangsa; dan ukhuwah Basyariyah, persaudaraan umat manusia, atau kita kenal dalam Islam hablum minan nas. Berdasarkan informasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Abudin Nata, MA 2015, konsep persaudaraan yang bersifat basyariah atau kemanusiaan akan melahirkan sikap gotong royong, tolong menolong, toleransi, dan kasih sayang di antara sesama manusia. Lantas, bagaimana supaya persaudaraan dapat terwujud di tengah masyarakat multikultural? Melalui syarahan diri yang berjudul Indahnya Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini.
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Hadirin, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabar dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dan sejalin dengan pemahaman kontekstualisasi ayat tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hakim dan Baihaqi yang dinukil dalam kitab Ad-Dhalail, bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bani Baidah untuk meminta maaf kepada mereka, yakni dengan menikahkan putri-putri mereka kepada budak-budak mereka yang bernama Abilin. Lalu dengan sinis mereka berkata, "Pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami?" Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbeda suku dan bangsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan tujuan lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika ya'rifu ba'dukum ba'dha. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq dalam Sofatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516, dan juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 687. Meskipun ayat ini secara tekstual diturunkan kepada Bani Baidah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis yang mampu merajut kebersamaan umat beragama dalam bingkai kebinekaan di tengah-tengah keanekaragaman kultural, termasuk dalam konteks merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Ayat tersebut memberikan dukungan moral agar setiap muslim membangun saling pengertian di tengah kebinekaan, baik jenis kelamin maupun suku ataupun bangsa. Kebinekaan merupakan sunnatullah yang tidak bisa diutak-atik. Artinya, setiap manusia diciptakan Tuhan dengan latar dan konteks yang berbeda dan beragam. Sebab itu, setiap muslim harus memahami fenomena tersebut sebagai kekuatan untuk membangun kekuatan yang memakmurkan buminya. Oleh karena itu, pemerintah adalah saudara bagi rakyatnya. Penguasa adalah saudara bagi masyarakat yang diurusnya. Dalam rangka merawat persaudaraan dan keutuhan NKRI di tengah-tengah keanekaragaman yang sangat tinggi, kami mengajak kepada saudara-saudari untuk menjauhi sikap diskriminasi yang tidak terpuji dengan cara kita harus saling membuka diri, saling menjalin komunikasi, saling bersinergi, dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Betul? Gara-gara berbeda
Quran Surat Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق Allahul Azim. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu pada masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, sedangkan kamu telah berada di tepi ujung neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, secara semantik ayat ini diawali dengan suratul amr yang bermakna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara dan kita semua untuk terus selalu memupuk kesatuan, membina kebersamaan dan merawat persaudaraan, saling menghormati dan saling menghargai di tengah masyarakat yang multikultural. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-amarahum bil jama'ah wa nahahum 'anit tafarruq. Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an. Lalu, bagaimanakah relevansinya dengan kehidupan bangsa kita? Menurut Profesor Muhammad Quraisyah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengajarkan bahwa mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Maka dari itulah, walaupun Indonesia memiliki ragam istiadat, suku, bangsa, bahasa, bahkan agama, tetapi Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Dan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi
maka bangsa Indonesia dapat memupuk dan persaudaraan dapat meminimalisir pertikaian, perbedaan dan permusuhan yang akan terjadi di tengah masyarakat multikultural. dengan mempertahankan nilai persaudaraan. Manusia dapat mengetahui hak sesama sehingga mereka bisa menghindari aniaya terhadap orang lain. Jalinan persaudaraan ini juga bisa membuat manusia tidak bersikap egois ketika berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, dalam rangka merawat persaudaraan dan keutuhan NKRI, kami menghimbau kepada saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita berkokoh ukhuwah diniyah, Insaniyah dan watoniyah demi menjaga keutuhan NKRI. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah kepada negara kita. Atas keragaman itu kita nikmati, kita syukuri dan kita jalani dengan sedikit membuka diri, sedikit menjalin komunikasi dan bersilaturahmi. Inilah salah satu bukti kita merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural sepenuh hati. Semoga Allah selalu berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hayyo, Hayyo, bersatu padu. hayyo, Hayyo, dan seirama, hayyo, hayyo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. hayyo, Hayyo, bersatu padu. hayyo, Hayyo, jaga keutuhan, hayyo, hayyo, rapatkan barisan agar semua perbedaan menyatu dalam kebinekaan. hayyo, Hayyo, bersatu padu. hayyo, Hayyo, jaga kekompakan. hayyo, Hayyo, satukan tujuan agar semua keberagaman menjadi satu persaudaraan. walaupun banyak